Zeus atau Jupiter? Poseidon atau Neptunus? Hades atau Pluto? Ares Aphrodite atau Mars Venus? Kalau dilihat sekilas mungkin gak ada perbedaan ya, cuma namanya aja yang membedakan. Satunya dewa versi Yunani, satunya lagi dewa versi Romawi. Kalian pasti udah tahu kalau dewa-dewi Romawi kuno itu banyak kemiripan sama dewa-dewi Yunani kuno. Bisa dibilang memang mitologi Yunani lah yang menginspirasi dewa-dewa di mitologi Romawi kuno. Sebelum tercampur dengan peradaban Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Romawi kuno menganggap dewa-dewa mereka pada saat itu tuh sebatas roh aja, kekuatan ilahi yang gak bisa mereka gambarkan. Tapi setelah kebudayaannya bercampur, mereka tuh mulai mengadaptasi para dewa-dewi Yunani, dan para dewa ini mulai digambarkan dengan sosok manusia yang punya emosi seperti manusia. Kalau berbicara tentang kisah-kisah yang ada di mitologi Yunani, pasti kita tuh bisa ngerasain emosi yang kental di antara para dewa. Iya nggak sih? Dewa dan dewi di mitologi Yunani itu penuh emosi. Ada yang ganjen, ada yang emosian, ada yang cemburuan, ada yang bijaksana, ada yang culas, dan lain-lain. Pokoknya mereka tuh penuh dengan perasaan. Tindakannya tuh berdasarkan emosi, mirip manusia. Jujur, itu kan yang bikin ceritanya menarik. Selain itu, yang bikin kemiripan antara kedua dewa-dewi ini, lokasi juga menentukan sebenarnya. Wilayah antara Yunani dan Romawi yang letaknya nggak begitu jauh, cuma tetangga seberang lautan, itu juga jadi faktor lainnya. Terus ada nggak sih perbedaan dewa-dewa dari masing-masing mitologi ini? Atau cuma sekedar beda nama aja? Ayo kita bahas. Asal-usul mitologi Yunani dan Romawi. Kalau kita ngomongin soal asal-usul mitologi, apalagi mitos yang tergolong sangat tua kayak mitologi Yunani, pertamanya itu cuma word of mouth atau cerita dari mulut ke mulut yang diturunkan antar generasi. Kemudian kisah lisan ini dipuisikan oleh penulis-penulis seperti Hesiod dan Homer di banyak karyanya, kayak Theogony dan Iliad. Sementara itu, pihak yang mengadaptasi kemudian tuh mengembangkan kisah-kisah ini dan juga karakter-karakter yang ada di dalamnya. Karya mitologi Romawi bisa kita temuin di puisi-puisi karya Ovid. Salah satu yang beda banget itu penggambaran karakteristiknya Dewi Athena. Ini seringkali bikin orang bingung, termasuk aku. Kalau misalnya di mitologi Yunani, Dewi Athena kan dikenal sebagai dewi kebijaksanaan dan juga taktik perang. Kalau di mitologi Romawi, dia tuh dikenal sebagai Minerva. Dan Minerva inilah yang menghukum Medusa, yang cantik jadi monster, Gorgon, bukan Athena. Ini juga yang bikin aku kecelek ya, salah kaprah sama beberapa waktu. Cerita Athena dan Medusa ini mostly adalah karyanya Ovid. Medusa pun kalau di mitologi Yunani itu memang lahirnya tuh udah sebagai Gorgon, 3 bersaudari sama Gorgon lainnya, dan merupakan keturunannya Echidna, mother monster. Bukan dari manusia biasa yang cantik. Itu tuh versi twistednya, versi Romawinya yang dikembangkan dari mitologi Yunani. Selain Athena Minerva ini, ada juga Aeneas, pahlawan Troya yang selamat dari invasi Yunani di Trojan War dan akhirnya mendirikan Roma. Aeneas justru nggak begitu terlalu dibahas kalau di mitologi Yunani. Padahal sebenarnya dia tuh anaknya Aphrodite dan pangeran Trojan, Anchises. Justru dia tuh lebih banyak dibahas di mitologi Romawi. Di mitologi Romawi, Aeneas juga dikenal sebagai kakek moyangnya Romulus dan Remus, saudara kembar yang kisahnya nyeritain peristiwa yang menyebabkan berdirinya kota Roma dan kerajaan Romawi. Romulus dan Remus ini nanti kapan-kapan aku bahas terpisah ya. Bangsa Etruria, bangsa yang pertama kali menempati Roma semenjak tahun 900 sebelum Masehi, itu udah mengadopsi banyak dewa-dewa Yunani ke dalam jajaran dewa mereka. Mereka juga suka budaya dan seni dari Yunani. Contohnya nih ya, banyak potris bergambar seni Yunani yang ditemuin dan masih digali oleh para arkeolog sampai sekarang. Terus apa yang bikin nama mereka beda? Jadi awalnya bangsa Romawi tuh udah punya dewa-dewa mereka sendiri dengan skill dan atributnya masing-masing. Terus, karena udah terinfluence oleh Yunani, makanya sama mereka tuh dicampur-campur sama mitologi Yunani. Jadinya orang Romawi tuh punya mitologi yang bisa dibilang
Cukup unik. Salah satu contohnya ada dewa Romawi Neptunus. Awalnya nih Neptunus kan dewa air tawar ya. Tapi karena dia tuh ada hubungannya dengan air, akhirnya dia disamain sama Poseidon, dewa lautnya mitologi Yunani. Makanya jadilah si Neptunus dewa air tawar dan juga laut. Dan akhirnya identitasnya melekat sama Poseidon, gak bisa dipisahin dari versi Yunaninya. Tapi ya orang-orang Romawi ini tuh termasuk yang bisa menerima kehadiran dewa-dewa baru di luar dari dewa-dewa Yunani. Jadi otomatis agama orang Romawi tuh terus berkembang seiring dengan perluasan kekaisaran Romawi dan dewa-dewa baru tuh terus diperkenalkan hingga datangnya monoteisme. Makanya jumlah dewa-dewa Romawi itu lebih banyak dibandingkan dengan dewa-dewa Yunani. Greek gods versus Roman gods. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa dewa Yunani terkenal yang diadaptasi ke mitologi Romawi. Zeus versus Jupiter. Zeus, the All-Father, raja para dewa. Menurut mitos Yunani, Zeus adalah keturunan dari Titan Kronos dan juga Rhea. Dia ini tinggal di Gunung Olympus barengan sama 12 dewa Olympians lainnya. Jupiter, versi Romawinya, diceritakan sebagai putra Saturnus dan Ops. Sama nih seperti Zeus, Jupiter juga dianggap sebagai dewa terbaik dan terhebat. Dia memerintah dengan segala kekuatan dan kemuliaannya dari langit. Baik di mitologi Yunani maupun Romawi, Zeus dan Jupiter itu punya simbol bolt atau petir dan juga elang. Penggambarannya sama-sama punya janggut panjang. Jupiter juga dikaitkan sama pohon ek yang merupakan simbol kebijaksanaannya. Baik Zeus dan juga Jupiter itu dikisahin nikah sama saudari perempuannya. Hera kalau versi Yunaninya, Juno kalau versi Romawinya. Jupiter juga dikenal doyan selingkuh dan punya anak dari wanita yang beda-beda. Sama aja. Mungkin kalau Zeus jauh lebih getol ya buat ngejar siapapun yang ditaksir. Zeus ini punya sekitar banyak banget anak yang berbeda hasil dari perselingkuhannya yang gak ada habisnya. Beberapa versi nyebutin anaknya ada 100. Tapi kalau kebanyakan cerita yang kita pantau selama ini, harusnya sih jumlahnya lebih dari 100 ya, jauh lebih banyak. Sedangkan kalau Jupiter punya 4, 14, 21 anak tergantung versinya, tapi yang pasti nggak sebanyak Zeus. Orang Yunani menganggap Zeus itu sebagai laki-laki alfa, perkasa, narsis, dan egois. Sedangkan orang-orang Romawi itu menganggap Jupiter punya dedikasi yang lebih besar ke negara dan juga keluarga. Ada satu nih perbedaan yang mencolok antara kedua versi ini. Kalau Zeus ini selalu digambarkan kuat banget, very powerful, apalagi buat bertarung. Tapi Zeus itu tidak memiliki kemampuan untuk menentukan jalannya sejarah atau nasib. Sementara Jupiter mampu menentukan jalannya semua peristiwa di bumi dan menentukan nasib umat manusia. Terus ya, Zeus ini kan juga sering melibatkan dirinya dalam urusan rakyatnya. Tentu aja, sambil nimbulin berbagai macam masalah. Hal ini bikin Zeus selalu kecemplung ke dalam masalah, terutama karena dia tuh terus jatuh cinta sama semua wanita. Nggak semua wanita sih, ada juga pria yang dia temuin. Dan sehabis berbuat salah, dia tuh berusaha keras buat nutupin jejaknya. Sebaliknya, Jupiter itu dikisahkan jauh lebih terpisah dari kehidupan manusia. Sosoknya tuh merupakan otoritas tinggi yang sangat dihormati, beda sama Zeus. Hera versus Juno. Sama seperti Zeus, Hera ini anak dari Titan Kronos dan Rhea. Juno juga kayak Jupiter, anak dari Saturnus dan Ops. Hera dan Juno itu sama-sama disimbolkan dengan burung merak. Tapi Hera juga punya simbol lain, yaitu sapi, singa, buah delima yang melambangkan kesuburan, umur panjang, dan kemakmuran. Hera dan Juno ini dianggap sebagai dewi pernikahan dan persalinan. Kalau Juno gak cuma sebatas masalah pernikahan, dia juga dewi diplomasi, bantuan militer, pemberi peringatan, pengasuh, pelindung. Makanya dia dapat julukan Juno Moneta, Juno sang penasihat atau pemberi peringatan. Kuilnya ada di Bukit Capitoline, digunakan sebagai pembendaharaan negara dan percetakan uang, lambang dari kemakmuran dan stabilitas Roma. Juno ini juga dewi yang suka perang. Dia pakai baju besi dan perisai di beberapa art. Kalau di mitologi Yunani, image-nya Hera itu lengket banget sama istri Zeus,
yang pendendam, cemburuan ke kekasih-kekasih gelapnya Zeus, dan dia nggak nunjukin belas kasihan ke orang yang berbuat salah kepadanya, terutama wanita selingkuhan dan anak hasil dari perselingkuhannya Zeus. Kalau Juno itu dewi yang digambarkan jauh lebih penyayang, tegas, bijak, berani, dan keibuan. Poseidon versus Neptunus. Poseidon dan Neptunus masing-masing adalah dewa kuno dalam mitologi Yunani dan Romawi yang terkait dengan laut. Poseidon, dewa laut, gempa bumi, dan kuda. Dan kayak yang aku sebutin tadi di awal, Neptunus itu adalah dewa air tawar. Keduanya ini sama-sama memegang Trisula sebagai lambang dan senjatanya. Kalau kalian udah lihat video aku yang Poseidon versus Zeus, di situ aku udah bilang kalau Poseidon itu tuh sifatnya gak bisa diprediksi dan dia juga pendendam. Tapi dia juga bisa baik hati. Tapi bisa juga jadi sangat pemarah. Pokoknya gak bisa ditebak. Nah, kalau Neptunus, dia tuh lebih tenang, kalem dibandingin sama Poseidon. Dalam mitologi Yunani, Poseidon tuh dirayain melalui festival Isthmian Games. Isthmian Games ini tuh sebuah festival kompetisi atletik dan musik yang diadain di musim semi. Sementara itu, bangsa Romawi merayakan Neptunus dalam sebuah festival bernama Neptunalia yang diselenggarakan setiap tanggal 23 Juli pas musim panas saat kekeringan sering terjadi. Festival ini dirayain dengan cara minum air tawar, juga minum anggur. Para perempuan juga diperbolehkan berbaur sama para laki-laki sambil bernyanyi dan menari. Terus mereka bakal ngorbanin seekor banteng atau sapi ke Neptunus supaya mereka dikasih lebih banyak air sama Neptunus. Ares versus Mars. Dalam mitologi Yunani, Ares ini sering digambarin sebagai dewa perang yang haus darah, juga penuh kekerasan, meledak-ledak. Simbol Ares megang tombak dan mengenakan baju besi. Sedangkan Mars itu dipandang sebagai dewa yang lebih ahli strategi, disiplin, pemberani, ahli militer. Simbolnya itu pedang, perisai, dan helm emas. Ares nggak terlalu dihormatin dalam mitologi Yunani karena dia hobi banget perang. Tapi sering banget dikalahin sama dewa lain atau bahkan demigods, manusia setengah dewa. Athena, dewi kebijaksanaan sekaligus dewi perang, itu aja pernah 2 kali ngalahin Ares. Salah satunya di perang Troya. Makanya Zeus tuh lebih suka Athena dibanding sama Ares. Karena Zeus menilai Ares itu tuh cuma otot. Seringkali bertindak nggak pakai logika. Sedangkan Athena lebih logis, penuh dengan taktik dan strategi dalam berperang. Makanya rakyat Yunani kuno juga lebih suka Athena dibanding Ares. Nah, tadi kan aku sempat bilang ya kalau si Ares, dewa perang yang satu ini tuh pernah juga dikalahin sama manusia setengah dewa. Nah, demigod yang berhasil ngalahin Ares itu adalah, bisa tebak? 1, 2, 3. Kalau nggak bisa, aku kasih tahu. Hercules. Ares sampai kabur ke Olympus. Sebaliknya, Mars itu punya posisi yang lebih dihormati oleh masyarakat Romawi. Mars ini dianggap sebagai sosok kebapaan dan pelindung Roma. Mars juga ayah Romulus dan Remus, nenek moyangnya orang Romawi. Bangsa Romawi memuja Mars sebagai dewa utama dan dia sering disebut namanya oleh tentara Romawi sebelum berperang. Para tentara bakal berdoa minta perlindungan kepada Mars. Athena versus Minerva. Athena adalah dewi kebijaksanaan dan peperangan strategis Yunani. Sedangkan Minerva adalah dewi kebijaksanaan, puisi, pengobatan, perdagangan, dan kerajinan Romawi. Athena digambarkan dengan perisai, helm, dan tombak. Juga pohon zaitun yang melambangkan perdamaian dan juga kemakmuran. Minerva digambarkan dengan simbol-simbol kayak burung hantu yang melambangkan kebijaksanaan, perisai, dan tombak yang melambangkan dia ini punya banyak pengaruh dan wilayah kekuasaan di Roma. Masyarakat Yunani memuja Athena dengan menggelar festival Panathenaia. Festival ini diadain setiap tahun pada hari ulang tahun Athena sekitar tanggal 15 Juli. Setiap tahun di festival itu, jubah indah akan dipersembahkan kepada patung pemujaan Athena Polias di Acropolis. Tapi setiap 4 tahun diadakan festival yang lebih besar, The Great Panathenaia. Festival ini meliputi lomba atletik, puisi, angkatan laut, serta pengorbanan keagamaan. Sementara itu, di sisi Romawi itu banyak sejarawan percaya bahwa Minerva itu mulai mengungguli Mars sebagai dewa perang pada masa Republik, yaitu tahun 509 sampai 31 sebelum Masehi. Sama aja kondisinya, sama Athena dan juga Ares di Yunani.
Oh, di Romawi ada juga festivalnya by the way. Festival Queen Quatrus yang diadain setiap tahun pada tanggal 19 Maret yang menandai dimulainya persiapan untuk perang. Awalnya festival ini tuh buat Mars, tapi seiring berjalannya waktu malah buat Minerva. Oh iya, video khusus Athena bisa kalian nonton karena udah pernah aku bahas. Hades versus Pluto. Dalam mitologi Yunani, Hades adalah dewa dunia bawah dan juga penguasa orang mati. Alam Hades dikenal sebagai underworld. Dalam mitologi Romawi, Pluto juga merupakan penguasa dunia bawah dan dewa kekayaan. Hades sering digambarkan sebagai sosok yang tegas dan suram. Dia dikaitkan dengan kematian dan juga akhirat. Sifatnya juga gelap dan muram. Tapi Pluto sebaliknya nih, digambarkan dengan lebih positif karena dia dipercaya sebagai pemberi kekayaan yang terdapat di dalam bumi, di bawah bumi, kayak mineral, logam mulia, gitu. Kalau Hades gak jahat atau kejam, tapi dia digambarin tegas dan gak kenal belas kasihan. Dia gak terlalu peduli sama doa atau pengorbanan, dan dia tuh gak mau mencampuri urusan makhluk hidup. Dia juga sangat posesif ke rakyatnya, rakyat yang ada di kerajaannya, alias arwah-arwah. Termasuk istrinya Persephone, dia posesif banget. Dan dia nggak ngizinin siapapun ninggalin wilayah kekuasaannya, Underworld, tanpa izinnya. Maka dari itu dia memelihara Cerberus, seekor anjing berkepala 3 yang standby ngejaga gerbang Underworld dan mencegah siapapun keluar masuk dengan gampangnya. Kalau dibandingin dengan Hades yang emo banget kayaknya, Pluto itu jauh lebih terlibat sama masyarakat Romawi, kayak dewa-dewi pada umumnya. Pluto dianggap sebagai penguasa underworld yang tegas, tapi baik hati, yang menyambut jiwa orang mati dan melindungi mereka dari bahaya. Kronos versus Saturnus. Kronos dikaitkan dengan waktu, pertanian atau panen. Sosok dewa yang keras dan tegas dalam mitologi Yunani. Sementara Saturnus dikaitkan dengan kekayaan, kemakmuran, kelimpahan dalam mitologi Romawi. Kronos adalah putra Uranus dan Gaia. Dia menikah dengan Rhea dan punya 6 anak, yaitu Demeter, Hera, Hades, Hestia, Poseidon, dan Zeus. Yes, banyak yang salah kaprah, mentang-mentang Zeus pemimpin para dewa, dia dikira anak sulung. Bukan, Zeus anak bontot alias anak bungsu. Kalau Saturnus adalah putra Celes dan Terra. Dia nikah sama Ops dan punya 6 anak, yaitu Ceres, Juno, Pluto, Vesta, Neptunus, dan Jupiter. Pas Kronos menguasai dunia, pada saat itu dianggap sebagai zaman keemasan. Kebohongan dan penipuan tuh belum ada pada masa itu. Perbuatan amoral juga nggak ada sama sekali. Semua orang suci, semua manusia berbicara dalam bahasa yang sama, dan memahami satu sama lain. Bahkan hewan pun berbicara dalam bahasa yang sama dengan manusia. Padahal Kronos itu mengkudeta, membunuh bapaknya sendiri. Tapi di dunia pada saat itu nggak ada perbuatan amoral. Ironis ya. Sebaliknya dalam mitologi Romawi, zaman keemasan itu malah dimulai setelah Saturnus digulingkan oleh anak-anaknya. Beda ya. Artemis versus Diana. Dalam mitologi Yunani, Artemis adalah dewi perburuan, hutan belantara, persalinan. Dia juga sering dikaitin sama bulan. Dia adalah putrinya Zeus dan juga Leto. Di mitologi Romawi, Diana ini juga dewi perburuan, alam dan bulan. Dia adalah putri dari Jupiter dan Latona. Menurut mitologi Yunani, Artemis ini lahir dari pasangan Leto dan Zeus dan punya saudara kembar. Gak lain gak bukan adalah si ganteng Apollo. Kalau Dewi Diana, versi Romawinya itu sering di hutan dan dekat sama para hewan. Si Diana ini juga dianggap sebagai dewi perawan yang melindungi wanita dan juga para perawan. Diana adalah salah satu dari 3 dewi. Diana, Vesta, Minerva yang bersumpah untuk tidak menikah. Diana lahir di Pulau Delos bersama Apollo, saudara kembarnya. Kultus Artemis yang terkenal ada di Pulau Delos, Attika, dan Sparta. Sedangkan kultus terkenalnya Diana ada di Aresia. Baik Diana dan Artemis itu digambarkan dengan cara yang sama. Mereka digambarkan sebagai wanita muda. Saat digambarkan sebagai dewi berburu, Diana dan Artemis tuh pakai gaun pendek sambil pegang busur dan anak panah di bahunya. Di sampingnya ada anjing pemburu atau rusa. Saat digambarkan sebagai dewi bulan, kedua dewi ini bakalan digambarin pakai kerudung yang nutupin wajah mereka.
Artemis sering menggunakan kekuatannya itu secara negatif dengan menghukum orang atas kesalahan mereka. Salah satu jenis hukumannya adalah mengubah manusia menjadi rusa. That's why lambang Artemis adalah rusa. Dia juga bisa bertransformasi jadi rusa raksasa, rusa besar yang bertanduk emas. Aphrodite versus Venus. Aphrodite, dewi cinta, keindahan, hasrat Yunani, yang lahir dari buih laut menurut mitologi Yunani. Dia dikaitkan dengan gairah dan kesuburan. Venus adalah dewi cinta, kecantikan, kesuburan, dan kemakmuran. Aphrodite dikenal karena keterikatan romantisnya dengan berbagai dewa dan juga manusia. Kalau Venus dipandang sebagai nenek moyangnya orang Romawi. Aphrodite biasanya digambarin sebagai dewi cantik dan memikat, simbolnya itu mawar, merpati, dan juga kerang. Kalau Venus digambarin sebagai dewi anggun dan bercahaya. Penggambarannya itu sering ditemenin sama Cupid, dewa cinta. Venus juga diasosiasikan dengan mawar. Sebagai dewi cinta, Aphrodite ini banyak menjalin cinta dengan para dewa dan manusia lain. Contohnya ada perselingkuhan dengan Ares, udah pernah aku bahas videonya. Dan dia juga pernah berebut manusia tampan sama Persephone. Festival Aphrodite disebut Aphrodisiac, dirayakan di Athens dan juga Korintus. Nah, ibadahnya ada yang agak lain nih gigs, karena Aphrodite ini kan dewi cinta dan gairah. Makanya berhubungan intim dengan pendeta wanitanya itu dianggap sebagai salah satu metode ibadahnya. Karena pendetanya dianggap perwakilan dari Aphrodite. Alik ya. Kayaknya laki-laki zaman itu pada rajin ibadah kali ya. Venus juga dikenal sebagai dewi pelindung terhadap kejahatan. Fun fact, Julius Caesar itu memuja dewi yang satu ini. Dan dia pun mendirikan sebuah kuil yang didedikasikan untuk Venus pada tahun 46 sebelum Masehi. Menurut Caesar, orang-orang Romawi adalah keturunannya Dewi Venus. Dia juga memperkenalkan pemujaan terhadap Venus Genetrix, yaitu dewi keibuan dan pernikahan. Kaisar Augustus juga menyebutkan Venus sebagai nenek moyang keluarga mereka. Demeter versus Ceres. Demeter ini dewi pertanian, panen, pergantian musim, dan kesuburan Yunani yang dikenal karena hubungannya dengan bumi dan siklus kehidupan. Ceres adalah dewi pertanian, padi-padian, kesuburan, cinta, dan keibuan. Kalian kan pasti udah familiar banget ya sama cerita Persephone yang diculik sama Hades terus jadi jatuh cinta dan tinggal di underworld. Karena sosoknya keibuan, Demeter ini sedih banget pas kehilangan putrinya. Dia tuh sampai ngancam Zeus kalau dia bakalan mogok kerja kalau Persephone nggak dibalikin ke dia. Akhirnya Persephone pun membagi waktunya dalam setahun. Setengahnya untuk stay di underworld dan setengahnya untuk stay di Mount Olympus. Ketika Persephone lagi stay bareng mamanya, Demeter di Mount Olympus, Demeter bakal seneng, makanya musim semi dimulai. Musim panen. Ketika Persephone balik lagi ke underworld, Demeter bakal kesel dan dimulailah musim gugur yang dingin dan gloomy. Tapi meskipun begitu, penggambarannya itu dewi yang dewasa dan penuh kasih sayang. Terkadang ditampilkan megang seikat gandum atau disertai dengan simbol pertanian. Video Persephone dan Hades udah pernah aku bahas. Ada juga video yang khusus Demeter juga pernah aku bahas. Cek gitu ya. Demeter dipuja dan diadakan festival seperti Eleusinian Mysteries yang didedikasikan untuk pemujaan dan perayaan siklus pertanian. Ceres adalah dewi yang penuh perhatian dan penyayang. Biasanya digambarin dengan berkas gandum, obor, mahkota gandum, mirip-mirip lah ya. Ceres digambarin megang tongkat kerajaan atau alat pertanian di satu tangan dan juga sekeranjang bunga, buah-buahan, biji-bijian di tangan lainnya. Festivalnya Cerealia dirayakan pada bulan April dan festival lainnya adalah Ambarvalia, sebuah ritual kesuburan pertanian Romawi yang diadain pada akhir Mei. Hermes versus Mercurius. Hermes dikenal sebagai utusan para dewa, messenger god. Juga dewa perdagangan, pencuri, pengembara, dan atlet. Dia dikenal karena kecepatannya. Sedangkan versi Romawinya, Mercurius itu pembawa pesan para dewa dan pemandu para arwah menuju dunia orang mati. Dia juga dikaitkan dengan perdagangan dan komunikasi. Baik Hermes dan Mercurius digambarkan dengan sandal bersayap, topi bersayap, dan tongkat bersayap yang dililit oleh dua ular yang jadi simbol perdagangan. Beda loh sama tongkat Asclepius, banyak yang salah kaprah karena mirip.
Hermes dicirikan sebagai dewa yang licik, yang suka mempermainkan dewa lain, serta membantu dan membimbing manusia. Kalau Merkurius itu memiliki sifat yang mirip sama Hermes. Kayak kelihatan sebagai sosok yang cerdas dan cerdik, tapi juga suka menolong manusia. Hermes sering mencuri berbagai benda berharga, kayak trisulanya Poseidon, panahnya Artemis, dan sabuknya Aphrodite. Cuman sekedar buat prank. Tapi meskipun begitu, Hermes tetap disukain. Dia tuh dianggap sebagai dewa yang menyenangkan dan sering berinteraksi baik dengan dewa lain maupun manusia. Aku udah pernah bahas video khusus Hermes, mau gue cek videonya kalau belum. Eros versus Cupid. Sampai juga nih di dewa favoritku, Eros, dewa cinta hasrat Yunani. Aku pernah bahas kisah cinta Eros dan Psyche. Kalian bisa cek video aku yang itu. Dia tuh sering digambarin sebagai dewa muda yang tampan, yang punya sayap, megang busur dan panah-panah cinta. Sedangkan Cupid adalah dewa cinta dan keinginan. Eros adalah kata Yunani untuk cinta, sedangkan Cupid adalah kata Latin untuk keinginan. Ada beberapa versi soal Eros. Satu versinya, dia anak Aphrodite, dewi cinta. Satunya lagi, Eros lahir dari Chaos sebelum penciptaan dunia, yang jadiin dia salah satu dewa primordial pertama. Kekuatan yang membawa keteraturan dan harmoni pada kosmos dengan menyatukan segala sesuatu dengan panah cintanya. Cie. Sementara Cupid digambarin sebagai putranya Venus. Ya Venus sama juga sih versi Romawinya dari Aphrodite. Dia sering diceritain sebagai anak nakal yang sering mainin panahnya dan seringkali bikin masalah bagi manusia dan juga dewa. Perbedaan mencolok antara Cupid dan Eros itu adalah penampilan mereka. Kalau misalnya Eros digambarin sebagai seorang pemuda tampan, bersayap, dan dia bisa membangkitkan gairah ke siapapun yang disentuhnya, kalau Cupid itu lebih sering ditampilkan sebagai balita bersayap, bawa busur dan anak panah. Penggambaran ini dipengaruhi oleh gaya seni Romawi yang menyukai representasi dewa dan dewi yang lucu dan imut. Apollo versus Apollo. Yang terakhir ada Apollo, dewa matahari. Dia ini satu-satunya dewa yang punya nama yang sama baik di Yunani maupun Romawi. Baik orang Yunani maupun Romawi menyebut Apollo sebagai Phoebus, artinya murni dan bersinar. Apollo dilambangkan dengan matahari, musik, ramalan, penyembuhan, busur, anak panah, kecapi, dan angsa. Kayak yang tadi aku udah sebutin ya, Apollo itu punya kembaran, yaitu Artemis, dan mereka adalah anaknya Zeus dan Leto. Hera, as always, cemburu banget sama wanita lain yang berhubungan sama Zeus. Alhasil, Leto sampai bela-belain pergi ke Pulau Delos yang merupakan pulau terapung, dan dia melahirkan Apollo dan juga Artemis dengan selamat di sana. Pas si kembar lahir, angsa mengitari pulau itu 7 kali, karena itulah mereka dikaitkan dengan Apollo. Zeus juga ngasih Apollo sebuah kereta emas yang ditarik angsa sebagai hadiah. Kalau misalnya mau tahu cerita lengkapnya, bisa cek video aku yang khusus ngebahas Artemis, juga yang khusus ngebahas Apollo. Nah, jadi itu dia beberapa dewa-dewi Yunani yang jadi inspirasi dewa-dewi Romawi. Siapa lagi nih yang jadi dewa Romawi yang terinspirasi dari Yunani yang mau dibahas? Yuk, komen di bawah. Sudah lama sekali ya tidak bahas Yunani. Ini kayak nge-refresh semua memori aku tentang mitologi-mitologi Yunani yang selama ini udah banyak banget aku bahas. Kayaknya hampir semua cerita udah aku cover sih. Anyway, kalian mau aku ngebahas apa lagi nih? Masih mau nggak mitologi Yunani? Request komen di bawah ya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. Tentu saja dengan bahasa yang sopan dan saling menghormati dan tidak menyakiti satu sama lain. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Zeus versus Jupiter. Kalau versi Yunaninya, dia Juno. Apa sih? Salah ulang. Nah, jadi itu dia beberapa dewa-dewi Yunani yang terinspirasi. Salah.